حبيبي أنت يا محمد، سيدي أنت يا محمد، قلبي هائم بك محمد، قلبي مغرم بك محمد، قلبي حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Puja-puji syukur alhamdulillah pada kesempatan enjing puniki kula kalipanjenengan sami kabeh dipun paring Allah Subhanahu wa taala kewarasan, kesehatan, keberkahan, kekuatan iman dan Islam sehingga saged hadir saged ugi datang undanganipun Allah Subhanahu wa taala yaiku sareng-sareng lampai salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niatlah ibadah kula kalipanjenengan sami kabeh baik ibadah salat subuh berjamaah, ibadah zikirane, i'tikafe, ta'lime, tahlile dan ibadah-ibadah sanese muga-mugi dipun tampil lan dipun ridhoni datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para sederek, para rawuh, para jamaah ingkang dipun mulyakaken datang Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia, semua hamba Allah, semua makhluknya Allah perintahkan kita untuk senantiasa menjaga salatnya, senantiasa selalu salat, selalu taat. Dan Rasulullah baginda Nabi besar kita mengajarkan kepada kita untuk senantiasa salatnya berjamaah karena manfaat daripada salat berjamaah ini luar biasa. Ya, manfaat daripada salat berjamaah ini luar biasa. Saya sering menyampaikan, andaikan diperlihatkan kata Rasulullah pahala keutamaan daripada orang yang sholat berjamaah, kalau diperlihatkan maka orang yang tidak bisa jalan pun ya, orang yang gempor orang sih bisa lunga maka akan menghadiri sholat berjamaah sambil ngesot-ngesot saking taunya, saking ngertinya manfaat daripada sholat berjamaah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini yang kita akan bangun adalah kompetensi, yaitu bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi makhluk-makhluk yang mulia, menjadi insan yang mulia, menjadi manusia yang mulia, manusia yang berguna baik untuk Allah Subhanahu wa taala juga berguna untuk sesama manusia. Nah, maka dalam kajian-kajian sebelumnya saya menyampaikan tentang akhlak, bagaimana supaya kita mempunyai akhlak bagus, supaya kita bermanfaat dalam kancah kehidupan. Ya, maka dalam kajian-kajian sebelumnya yang banyak kita bahas, yang banyak kita sampaikan yaitu tentang bagaimana memperbaiki akhlak kita. Karena manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala pikiran, sudah dibekali dengan akal ya, dengan pikiran. Maka dengan akal, dengan pikiran ini juga dengan hati, manusia ini sudah dibekali modal ini untuk kita manfaatkan agar jangan sampai kita dibekali oleh Allah hati, dibekali pikiran tetapi tidak dimanfaatkan. Sudah tahu ini salah, sudah tahu ini jelek, sudah tahu ini dilarang, tapi masih tetap saja dijalankan, masih tetap saja diterjang. Kenapa? Karena hati kitanya tertutup. Hati kitanya tertutup. Punya hati tapi tidak dijalankan. Punya pikiran tetapi tidak dimanfaatkan. Lah maka inilah manusia-manusia yang merugi. Manusia-manusia yang merugi itu adalah manusia yang sudah dikasih bekal oleh Allah, sudah dikasih modal oleh Allah, tetapi modalnya ini, bekalnya ini tidak dimanfaatkan. Saat ini kita masih diberikan tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala,
masih dititipi awak, masih dititipi raga. Maka ini sebagai kendaraan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan agar jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang keduhung, menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dua akal, dua pikiran, dua tubuh tidak dimanfaatkan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pokon sembahyang beli kieu, pokon ibadah males, pokon taat males, memperbaiki akhlak juga males. Nah, itu akibat kita diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan hati, diberikan tubuh, tapi tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Yang kenapa? Yang diperturuti hawa nafsunya. Maka manusia yang hina, manusia yang nanti akan merugi, ya, justru manusia yang memperturuti hawa nafsunya. Maka hawa nafsu ini, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun membekali kita dengan hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu ini bukan untuk kita hilangkan, ya. Hawa nafsu yang Allah berikan kepada kita ini bukan untuk kita hilangkan, tetapi untuk kita dikendalikan. Supaya apa? Supaya aja sampai lalaura. Apa lalaura? Lalaura karpe dewek, ya. Karena hawa nafsu kalau tidak dikendalikan ya karpe dewek. Halal, haram, benar, salah, semuanya diterjang semua. Tidak ada pengendalian. Bahkan tidak sedikit, ya, gara-gara memperturuti hawa nafsu, anak jadi korban, orang tua jadi korban, sedulur jadi korban, bahkan timbul peperangan, timbul saling permusuhan, tidak aku, saling menjatuhkan, saling curiga, saling mengkhianati, saling membohongi. Nah, ini akibat daripada kita terlalu memperturuti hawa nafsu. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana caranya agar kita ini menjadi insan-insan yang mulia, insan-insan yang selalu dinantikan dan diidam-idamkan oleh banyak orang, insan-insan yang senantiasa dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'alakum khalaifa fil ard wa man kafara fa 'alaihi kufru la yajidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Jare Gusti Allah datang Al-Qur'an, huwallazi, dialah Allah alladzi ja'alakum khalaifa fil ard, yang menjadikan sebagai khalifah di bumi. Kita ini dijadikan sebagai khalifah oleh Allah di bumi. Khalifah apa? Menjaga, melestarikan, memperindah, membagusi, memperbaiki, berseni. Pokoknya jaga, bumi ini harus dijaga. Bumi ini harus kita lestarikan. Bumi ini jangan kita kotori, ya. Bumi ini jangan jadikan pertumpahan darah. Maka bagaimana bumi ini supaya aman, supaya tertib, supaya damai, supaya bagus, supaya indah, ya. Maka kita harus saling menjaga. Terutama yang dijaga adalah di dalam diri kita, orang-orang yang ada di atas bumi. Nah, biasanya bermunculan masalah itu ketika di dalamnya sudah tidak kondusif, di dalamnya sudah saling curiga, hati kitanya sesama muslim saling mencurigai, saling menjatuhkan, saling bermusuhan, saling moyok-moyokan, perbedaan pendapat kemudian dibesar-besarkan, kesalahpahaman dibesar-besarkan. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya agama itu menjadikan perdebatan, bukan menjadikan amalan, bukan untuk dilakukan, tetapi banyak diperdebatkan. Sehingga akhirnya apa? Sehingga ribut terus.
Ya, tetapi kalau ketika saling kita menghargai, ya, sing lakoni makanan silahkan, sing lakoni makanan silahkan. Asal kita sama-sama saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling memuliakan. Maka ini yang akan kita bahas pada kajian hari ini, yaitu bagaimana kita memperbaiki akhlak kita supaya tetap menjadi insan-insan dunia dengan saling menghormati. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah di bumi ini untuk menjaga bumi yang sudah bagus, yang sudah cantik kita. Minimal paling beline ketika anak ya kotor dibersihkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita lakukan sekiranya ini kurang bagus, ini kotor, karena itu tahu ya di masjid kotor temen cek ini masjid lagi ya tergerak untuk dibersihkan. Anak kotoran lagi dibuang, anak sampah sekiranya kurang bagus lagi dibersihkan, lagi dibakar, pokoknya tergerak. Apapun yang kita bisa lakukan ya. Ini maka orang-orang yang punya kesadaran, dia akan menyadari bahwa hidupnya ini bagaimana supaya menjadi manusia yang manfaat, yang sudah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Itu manusia yang memberikan manfaat bagi alam, bagi banyak orang, bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa alaihi kufruh. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, barang siapa kafir fa alaihi, maka akan menimpa dirinya sendiri kufruhu, akibat kekafiran. Orang yang hatinya tertutup, orang yang kafir. Kafir itu kata para ulama tertutup hatinya, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat, tidak mau mendengarkan masukan-masukan, tidak mau menjalankan ibadah, itu hatinya tertutup. Dinasehati juga ya melengos baik, dinasehati juga tidak akan bisa masuk. Karena apa? Karena tertutup. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Tidak akan menambah kepada orang kafir kekafiran mereka itu inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, illa maqtan, kecuali kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidul kafirin, dan tidak akan menambah bagi kepada orang-orang kafir kufruhum, kekafir mereka itu illa khusarun, kecuali kerugian yang pada akhirnya rugi sendiri. Karena ya saya sering menyampaikan, ketika kita ada sesuatu yang memang harus semestinya kita lakukan, tetapi kebanyakan kita menunda-nunda waktu. Kumaning bae maderga durung ya, mau kalau mau sembahyang ya durung komat, mader jauh jam siji, mader jauh jam loro, sehingga pada akhirnya kelewat. Kenapa? Karena kita terlalu banyak menunda-nunda waktu. Nah, maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang merugi akibat kita tertutup hatinya, akibat kita terlalu banyak menunda-nunda waktu, menyia-nyiakan waktu. Lah maka menjadi manusia yang kamil, manusia yang sempurna, manusia yang mulia di hadapan